Menteri titipan Pak Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian terlalu gegabah. Alihkan kepemilikan 4 pulau milik Aceh ke Sumut. Merdeka. Sobat Naragita yang semoga selalu berbahagia. Baru kali ini surat keputusan Menteri melampaui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya, keputusan Menteri tersebut, keputusan Menteri Dalam Negeri dinilai sangat kontroversial dan Mendagri Pak Tito terlalu gegabah dan tak berpikir panjang ketika mengeluarkan peraturan menteri soal wilayah Aceh tanpa melihat atau mendasar pada undang-undang di atasnya. Tujuannya apa sih, Pak? Apa sengaja? Ini sebagai bentuk hadiah untuk anak majikan. Ya, pemirsa yang budiman, SK Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutahiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025 oleh Menteri Dalam Negeri jelas-jelas melampaui 2 undang-undang utama yang sebelumnya menentukan nasib Aceh dan kawasan pulau-pulau yang berada di bawah kewenangannya. Ya, setidaknya ada 2 undang-undang yang ditabrak Tito Karnavian dengan peraturan menteri yang dikeluarkannya, yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 itu menggantikan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 dan merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Ini biasa disebut dengan MOU, Memorandum of Understanding Helsinki. Ya. Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Otto Nur Abdullah mengibaratkan keputusan Mendagri Tito Karnavian itu sukses membesarkan api dalam sekam. Perlu diingat, Gubernur Aceh saat ini Muzakir Manaf atau Mualim adalah mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka yang sangat gigih. Hati-hati. Peringatan serupa juga datang dari anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, yakni Muslim Ayub. Bahkan Muslim Ayub berharap Presiden Prabowo memberikan sanksi kepada Mendagri Tito Karnavian karena sudah mengeluarkan putusan kontroversial terkait status 4 pulau yang semula masuk wilayah Aceh Singkil itu menjadi wilayah Tapanuli Selatan. Tapanuli Tengah, wilayah Sumatera Utara. Nah, keputusan kontroversial Tito itu meresahkan dan berpotensi memicu pada disintegrasi bangsa. Presiden Prabowo Subianto sendiri sih memang kabarnya mengambil alih polemik kepemilikan 4 pulau yang semula milik Aceh itu yang dirubah oleh Mendagri menjadi milik Sumut itu secara pribadi mau diambil alih oleh Presiden. Dan
Presiden Prabowo juga berjanji akan mengumumkan keputusan sengketa pulau tersebut ya sekitar pekan-pekan ini atau pada pekan ini. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengingatkan Presiden Prabowo bahwa persoalan ini bukan hanya terkait dengan administratif, tetapi juga terkait dengan kesejarahan dan aspek sosiologis. Untuk itu, Rifki memohon kepada Presiden agar memperhatikan betul aspek kesejarahan dan sosiologis dalam menyelesaikan masalah perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini. Ya, berharap perseteruan soal penempatan wilayah administratif ke-4 pulau tersebut bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Sehingga ketika Presiden secepatnya mengambil keputusan, mengambil langkah, setidaknya keresahan-keresahan masyarakat, potensi-potensi perpecahan itu segera teratasi. Aceh punya luka lama dan sejarah panjang separatisme. Relasi Jakarta-Aceh berlangsung panas. Pemerintah pusat dengan Aceh berlangsung cukup panas. Hingga dalam waktu yang cukup lama, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, hingga pada akhirnya terjadilah perjanjian Helsinki pada 2001 dan kemudian dilanjutkan berikutnya pada 2005. Tensi hubungan yang panas itu pun mereda. Ketegangan yang selama ini sudah terselesaikan mestinya juga tetap terjaga dan tidak boleh tercederai oleh masalah ketidaktepatan dalam mengambil keputusan. Langkah gegabah itu harus benar-benar mendapat evaluasi dari Presiden. Presiden Prabowo benar-benar diharapkan mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menangani persoalan ini. Ya, persoalan Aceh vs melawan Sumatera Utara ini dipicu oleh keputusan Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 300.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Dalam keputusan Mendagri nomor ini menyatakan 4 pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil atau Mangkir Kedek. Keputusan ini sebetulnya direspon beragam oleh kedua daerah itu. Bahkan di Aceh, masyarakat Aceh ramai-ramai memberikan dukungan kepada Pemprov Aceh untuk mempertahankan betul 4 pulau ini agar tetap menjadi milik wilayah Aceh. Ancamannya lepas. Saya Abbas Effendi, salam Narakita, merdeka.